Bisakah sungguh kamu pikirkan ya, kamu sadari sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bagaimana proses itu terjadi? Bagaimana, ada apa dengan rahim Maria? Mengapa sampai dia dipilih oleh Allah? Dan Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Kalau menyimpan semua, maka apakah mungkin akan tertulis dalam kitab suci? Halo Julprit, pace bene, masih di mea culpa. Topik kita tentang Maria, peran Maria sebagai perantara dan hubungannya dengan kepengantaraan Kristus kepada Bapa. Kemarin saya sudah sempat bahas ya tentang Maria yang kita sebut berdoa bersama kita kepada Bapa. Dan ada yang mencoba memberi kritik, entah itu oleh orang Kristen Protestan atau oleh seorang Katolik sendiri. Dan banyak yang meragukan apa yang kukatakan, dan saya bisa mengerti itu. Pertama, mungkin karena tampak meragukan. Yang kedua, mungkin karena memang ilmunya tidak cukup menurut banyak orang. So, saya mencoba mengambil satu sumber yang sah dalam gereja, satu ensiklik, Ibunda Penebus. Mana? Kelihatan ya? Ibunda Penebus. Oke, dari segi penjudulan, jangan menjadi keliru. Ibunda Sang Penebus. Bukan si ibunda ini yang adalah Sang Penebus. Bukan, tetapi dia adalah ibu dari seorang penebus. Jelas ya, ada seorang penebus dan seorang penebus ini punya ibu manusia yang sama seperti kita, dan kita yang mau bicarakan adalah si ibu ini. Sebenarnya lebih jelas kalau judulnya dalam bahasa Latin, Redemptoris Mater. Redemptor itu subjek, nominatifnya. Redemptoris itu genitif, pemilik. Redemptoris Mater, Mater sebagai subjeknya, ibu yang dimiliki oleh si penebus. Redemptoris Mater. Nah, fokus pembicaraan kita adalah si ibu ini. Dan dokumen ini, ensiklik yang ditulis oleh Paus Johannes Paulus II per tahun 1987, berbicara tentang Maria dalam banyak hal, dan kita mau fokus di bagian ketiga, kepengantaraan Maria sebagai bunda. Kepengantaraan Maria sebagai bunda. Apa polemik yang muncul? Katolik itu menyembah Maria. Nah, itu satu tuduhan. Katolik itu menganggap Maria sebagai pengantara kepada Allah. Lalu di mana peran Yesus? Oke. Ini kumpulan kritik, protes kepada gereja Katolik. Sampai ada patungnya lagi. Apa itu semua? Oke, kita mau masuk ke Maria sebagai pengantara dalam hubungannya sebagai ibu dan dalam keibuannya. Saya pernah katakan kita tidak menjadikan Maria sebagai pengantara kepada Allah, tetapi kita berdoa bersama Maria kepada Allah. Mengapa saya katakan itu? Untuk mempertegas apa yang dikatakan dalam nomor 38 dalam ensiklik Redemptoris Mater, dan juga untuk mempertegas apa yang dikatakan oleh Lumen Gentium nomor 60. Gereja dengan terang mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Antara Allah dan manusia hanya satu pengantara, Esa, yaitu manusia Kristus Yesus. Kristus Yesus adalah pengantara yang Esa antara Allah dan manusia. Dokumen sudah mengajarkan itu. Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium, ensiklik Paus dalam Redemptoris Mater. Maka jelas satu-satunya pengantara bagi manusia kepada Allah adalah Kristus sendiri. Ajaran sudah terang. Kalau ternyata ada yang menemukan yang menyeleweng dari ajaran ini, mengatakan yang keliru,
dia tidak mewakili gereja Katolik, ajaran gereja Katolik, dan harus dikatakan ajaran itu dogmatis dalam gereja. Meskipun setiap orang memiliki cara beriman yang personal, tetapi ajaran gereja terang, begitu ya. Yang saya sampaikan bukan pemikiran saya, tetapi pemikiran gereja yang menjadi dogma dalam konsili, dokumen konsili, dan juga dalam surat-surat edaran berupa ensiklik ini. Lalu dibuat satu pernyataan yang lain. Kepengantaraan Yesus tidak menutup, malah membuka diri. Itu dikatakan dalam paragraf kemudian. Tidak menutup tetapi malahan membangkitkan di antara para makhluk kerjasama ganda. Kita bukannya menjadi tidak berarti sama sekali di hadapan Allah karena Kristus satu-satunya pengantara. Kita juga disebut sebagai anak Allah. Tetapi posisi, status kita, keputraan kita tidaklah persis sama dengan keputraan Yesus sendiri dalam hubungan kepada Allah. Nah, kepengantaran Yesus tidak menutup hubungan relasi kita kepada Allah. Tidak menyempitkan, malah memberi ruang yang lebih luas. Termasuk kita melihat peran Maria. Nah, ini menyangkut dalam pemikiran kemudian yang disumbangkan dalam buku ini, lewat buku ini. Kepengantaraan Maria harus dimengerti dalam hubungannya sebagai ibu Tuhan. Ini harus digarisbawahi. Kepengantaraan Maria harus dihubungkan dengan keibuannya dalam proses inkarnasi. Para culprit, silahkan katakan, oh ya, aku beriman kepada Maria, kepada Allah, kepada Sang Putra. Tapi jangan pernah merasa kamu bisa lebih mengerti arti dari inkarnasi daripada Maria sendiri. Maria sendiri yang mengalaminya. Bertanyalah kepada Maria, apa yang terjadi ketika Gabriel mengunjungi dia? Bisakah sungguh kamu pikirkan ya, kamu sadari, Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bagaimana proses itu terjadi? Bagaimana, ada apa dengan rahim Maria? Mengapa sampai dia dipilih oleh Allah? Dan bagaimana Maria berkonflik batin dalam hatinya ketika sampai akhirnya mengatakan, Ecce ancilla Domini, lihatlah aku ini hamba Tuhan. Viat mihi secundum verbum tuum, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oke, saya tahu mungkin kita bisa katakan, tapi kita tidak sungguh-sungguh mengerti selain kalau kita mencoba mengenal Maria. Untuk mencoba mengerti keibuannya, mengerti proses inkarnasi itu berlangsung, mengerti penderitaan Maria sebagai ibu yang dengan setia sampai berada di bawah kaki salib, melihat putranya wafat sebagai pesakitan karena dosa manusia. Nah, kalau dengan gampang kita melupakan ini hanya karena tidak ditulis sedemikian detail dalam kitab suci, sangat sempitlah panorama kita akan ajaran gereja tentang Kristus. Ya, kalau kita ingin mengenal Kristus yang adalah manusia, tidak mungkin kita mengabaikan Maria yang adalah ibunya. Dan Maria adalah teladan orang beriman. Abraham bapa orang beriman. Tetapi bagaimana beriman itu? Bertanyalah kepada Maria. Karena dia sendiri yang pertama dan terutama mengenal Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup itu. Dia yang tahu bagaimana Yesus menendang-nendang di dalam rahimnya, yang menyusui dia. You see, terlalu banyak detil-detil tentang hidup Maria yang sepertinya tidak terungkap dalam kitab suci, tetapi bisa kita renungkan dalam refleksi iman kita. Kita mengenal Kristus menurut mata iman kita, tetapi Maria melihat Kristus serentak dengan mata iman, juga dengan matanya sendiri, tanpa interpretasi berlebihan.
sungguh melihat, sungguh merasakan ketika air ketubannya pecah dan yang lahir dari tubuhnya adalah Sang Sabda sendiri. Nah ini, dengan melihat proses ini, refleksi yang tadi saya sudah bagikan, amat wajarlah Maria sebagai Redemptoris Mater. Kita kenal sebagai pengantara kepada Sang Putra. Kita tidak bisa mengganggu lagi peran Yesus sebagai pengantara kepada Allah. Tetapi kepada Allah manusia ini, Maria memiliki kedudukan yang istimewa. Dan jangan menganggap diri sedemikian sama dengan Maria. Tidak, kamu tidak merasakan bagaimana rasanya mengidam ketika Yesus yang ada dalam kandungan. Kamu tidak merasakan bagaimana rasanya persalinan melahirkan Sang Sabda. Kamu tidak merasakan bagaimana rasanya kehilangan putra yang adalah Allah sendiri tersalib di kayu salib. Dan Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Kalau menyimpan semua, maka apakah mungkin akan tertulis dalam kitab suci? Kita yang mesti berusaha mereka-reka. Dan ini adalah teologi spekulatif. Apa yang ada di hati Maria? Apa yang dia renungkan ketika mengetahui bahwa putranya adalah Sang Sabda sendiri? Teladan umat beriman. Maka dia adalah ibu dengan segala keistimewanya. Harus diakui istimewa. Jangan terlalu arogan mengatakan, oh kita sama kok seperti dia. No, kita tidak sama. Kita sama-sama manusia, tetapi dialah yang punya rahim. Dia memiliki peran khusus. Maka kepengantaran Maria kepada Yesus per Mariam ad Jesum harus dimengerti dalam hubungan dengan keibuannya bagi Sang Putra. Saya pernah katakan, oh Maria bukan pengantara kepada Allah, tetapi Maria berdoa bersama kita kepada Allah. Saya mau menunjukkan dengan kalimat itu bahwa ya, Maria adalah sama seperti kita sebagai manusia, tetapi serentak ya, Maria adalah istimewa karena dia menghadirkan daging sebagai bentuk kerjasamanya bagi Sang Putra dari Allah sendiri. Kuharap bahasaku tidak terlalu kacau karena cara berpikirku yang terbatas. Untuk mengerti Maria ini sebagai pengantara. Sebagai pengantara kepada putranya. Tanpa merusak peranan Yesus sebagai pengantara kepada Allah. Maria Redemptoris. Bagaimana kepengantaraannya? Oke, para culprit. Selalu saya minta, carilah duk in altum, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam untuk mencoba memahami teologi gereja tentang Maria yang istimewa ini. Jangan berhenti dan cukup merasa puas atas pemahamanmu tentang Maria. Kenalilah dia lebih dalam lewat bacaan atau lewat dua-dua personalmu. Semoga dengan mengenal itu kita punya alasan untuk lebih beriman lagi. Sebagaimana ia sudah lakukan dalam hidupnya. Dipraktekkan, bukan hanya kata. Semoga kita sanggup melakukan hal serupa. Meski kita tidak akan sama hakikatnya, posisinya dengan Maria. Dia ada pada level yang berbeda. Karena secara historis dan secara teologis, Maria adalah Ibu Tuhan, Ibu Penebus. Pace bene.